JMSI mengadakan diskusi publik tentang seni dan kebudayaan di Rumah Makan Parigogo, Kota Tangerang. Kita menggelar acara ini berkabit dan anggota dewan dan semuanya karena juga di tengah pandemi seperti ini, pelaku seni dan budaya ini merasa ada imbas lah. Dan juga sebenarnya imbas itu bukan hanya kepada seni dan budaya, saya juga ke wartawan, ke dunia pers itu kena juga. Dan mudah-mudahan dari diskusi ini bisa ketemu titik terang, bisa ketemu izinnya seperti apa sih, bagaimana ke depannya seni budaya dan Kota Tangerang bisa lebih maju dan di Kota Tangerang bisa punya semacam ikonnya ya gitu. Mudah-mudahan dari Kota Tangerang ini bisa terkenal seperti kayak jam gede jasa misalkan. Jam gede jasanya kita mau apain, jempolnya itu kita mau apain. Mudah-mudahan ketemu di sini dan ada anggota dewan di sini bagaimana memfasilitasi para pelaku seni dan budaya agar lebih berkiprah, agar lebih peduli, agar lebih bisa bermitra dengan pemerintah membangun Kota Tangerang, membangun kota yang berakhlak karimah. Ayo gimana secara gotong royong dan bekerja sama, terutama dari Dinas Kebudayaan dan dari Mas Andri yang mewakili barangkali perwakilan dari kita semua juga bisa merangkul dan mengayomi kebudayaan dan teman-teman semua yang ada di Kota Tangerang. Jadi harapan saya tolong untuk Pak Mangku dan Mas Andri saya sampaikan bahwa intinya teman-teman semua ini ikut meramaikan dan ikut membantu dinas-dinas yang terkait, terutama juga Dinas Kebudayaan, karena selama ini juga di KT barangkali udah ada gedungnya, tetapi dari dinas dari pemerintah Kota Tangerang belum ada serah terima. Oleh sebab itu juga saya sebagai penggiat seni dan saya barangkali juga sebagai orang tua untuk melestarikan budaya, saya juga baru kemarin sore bikin suatu yaitu gedung. Saya sampai istilahnya secepat mungkin itu karena ada acara Pak Mangku ada virtual, saya masukin ke gedung di dalam. Sekarang alhamdulillah itu cuma jangka waktu 2 minggu. Alhamdulillah tempat tersebut juga saya silahkan dari budaya manapun kita padukan dan kita kemas gimana baiknya untuk mempersatukan kebudayaan khususnya yang ada di pandemi ini. Memang betul-betul terasa sekali sebagai sesuatu yang menghantam, terutama pada sisi kesenian kita, karena ekspresi kesenian kita butuh ruang, butuh audiens, butuh penonton, butuh massa untuk bisa mengekspresikan nilai-nilai kesenian kita. Tawaran-tawaran masa pandemi ini memang sejak bulan-bulan pertama kali muncul, bahkan terjadinya pembatasan-pembatasan sosial, lockdown dan segala macam. Ruang virtual menjadi seksi untuk menjadi alternatif ruang ekspresi. Tetapi juga sebuah keniscayaan pada zaman disrupsi 4.0 ini. Karena apa? Kemajuan era disrupsi 4.0 ini kan ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi, di mana seluruh struktur bangunan komunikasi dan informasi kita dibangun dari wilayah-wilayah virtual tadi. Maka menurut saya, terlepas dari adanya pandemi atau tidak, teman-teman pegiat seni itu bisa melirik ruang virtual ini menjadi alternatif yang bisa dimaksimalkan, karena di situ juga nanti akan ada pilihan-pilihan di mana kita bisa memonetisasi ruang virtual menjadi sesuatu yang memberikan masukan secara finansial kepada karya kreatif kita. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pertamanan, orientasinya, mindsetnya, urusan kebudayaan hari ini adalah bagaimana caranya menjadi supporting system urusan yang Boyke sebagai Kabin Pariwisata untuk menjual objek-objek pariwisata yang dalam hal ini dibangun oleh Henry Kabin Pertamanan. Jadi beliau ini sebenarnya cuma supporting system.
komponen-komponen budaya yang ada itu mengisi ruang-ruang publik, taman-taman itu agar bisa dijual sama teman-teman pariwisata. Kerangka berpikir kan begitu. Masalah civil society, kelompok masyarakat sipil itu ternyata bukan hanya seniman. Hari ini media adalah kelompok masyarakat sipil, aktivis adalah kelompok masyarakat sipil yang sebenarnya adalah kalau berbicara masalah ruang geraknya teman-teman ini harus berkolaborasi, berkolaborasi, mengangkat isu aksi dan segala macam. Sebenarnya ini bisa menjadi manifesto aksi bersama. Iya, tapi komunitas seni dan budayanya ngurusin siapa? Kan gitu Pak. Hari ini semua lebih nyaman punya background sebagai jurnalis dan punya background sebagai budayawan. Akses kemana aja enak. Budayawan ngomong salah aja nggak ada yang mau protes. Bang Aji megang kartu pas masuk kemana aja bebas. Akhirnya kan begitu. Sebenarnya ini kan kalau kita analisa ini kan kekuatan bahwa labeling sebagai budayawan punya nilai di masyarakat, bisa menjadi referensi sosial bagi masyarakat. Karena dinas Buntar atau khususnya bidang budaya beda dengan bidang di dinas PU yang ngebangun konblok atau ngebangun drainase, atau di bidang di dinas kesehatan yang mengurusi tentang ruang kesehatan. Budaya saya ketemu orang di atas langit ini yang cara berpikirnya main rasa, yang talarannya yang dianggap ketinggalan zaman tapi menjadi kenyataan. Kenapa saya sampaikan itu? Contoh satu hal, cokek di kota Tangerang ya cokeknya begitu aslinya. Ketika dirubah-rubah itu kebudayaan bukan Mas Saudara. Cokek aslinya ya sudah itu berpasangan saling dempet, jadi rubah menjadi tari cokek dikemas lagi ya soal mungkin. Saya menangkap itu menjadi karya seni saja sudah, tapi marwahnya adalah itu. Sekali lagi teman-teman, baik sahabat-sahabat media buat saya kebutuhan. Saya mustahil kebudayaan meninggalkan media, mustahil budaya meninggalkan pemuda, karena memang ruhnya kebudayaan menyelamatkan generasi muda.